Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di satu sisi, hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lain, hadirin, identitas agama juga dapat memecah belah persatuan. Terbukti oleh intoleransi dalam umat beragama sampai tempat umat beribadah beragama. Masih ingatkah kita, hadirin, peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jamaat gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya mengutamakan keberagaman, tapi nyatanya mencoreng persatuan? betul hadirin. Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Moderasi beragama, upaya wujudkan Islam rahmatan lil alamin, dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Syekh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338, beliau menjelaskan, yakhbaru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum, bahwa Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah bukan semata-mata untuk membinasakan orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasaton. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الجرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الجرمان inhadlu alal waton. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula pada sesuatu yang baik sesuai objeknya, sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, atau dikenal dalam istilah ummatan wasatan, umat yang berada di tengah, tidak menjunjung dalam rohani, tidak hanyut dalam materi, tapi memadukan aspek rohani dan jasmani, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Namun sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban dan terus terulang adalah keadilan pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling jolos, saling goro, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin marak terjadi pertikaian, persuturuan, permusuhan, perperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada pembunuhan satu sama lain. Timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena sebagian umat muslim ada yang berlebih-lebihan, atau dalam istilah agama disebut dengan hulwun, yakni berlebih-lebihan dalam beragama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal khuluha fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul khuluha fid din. Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sifat buruk ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Demikian pula hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya disebut dengan Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar ilmu pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasir jilid 1 halaman 410, beliau menjelaskan, la tasubbu aliyatal musyrikin asbamahum. Janganlah kalian menghina dan berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita untuk tidak menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Quraisy menjelaskan, ada 3 cara harga moderasi beragama terlaksana. Yang pertama,
adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. dan yang ketiga, Memiliki kehati-hatian dalam beragama. jadi bukan ajaran agama yang dimoderasi, tetapi cara beragama kita yang harus mendapat sentuhan bermoderasi, sehingga Islam menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Sejarah membuktikan hadirin, Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris. Melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Dengan demikian hadirin, jika akhir-akhir ini masih ditemukannya aksi-aksi terorisme, radikalisme, penyerangan tempat umat ibadah lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, sekali lagi kami katakan, ini bukan ajaran agama Islam, melainkan ini hanya merusak keindahan agama Islam. Islam mempersilahkan umat Kristiani untuk sampai pada tingkatan Isa Al-Masih. Islam mempersilahkan umat Hindu untuk mengamalkan ajaran Veda Vendator Resi Agatia. Islam juga mempersilahkan umat Buddha untuk menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Demikian pula hadirin, Islam juga mempersilahkan umat Konghucu untuk sampai pada tingkatan lesu, sensu, dan sensuainya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian hadirin, dari kesalahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa keberagaman adalah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada diri kita. Oleh karena itu hadirin, hal yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. walau berbeda-beda, tapi tetap satu nusa, Satu bangsa, Satu bahasa. tanah air Indonesia. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk membawakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bung Haji Roma Irama. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.